sebuah kawasan asri di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, berdirilah sebuah bukit yang tidak hanya menawarkan kesejukan alam, tetapi juga menyimpan misteri ratusan tahun. Tempat itu dikenal dengan nama Gunung Beruk, sebuah lokasi wisata religi dan alam yang unik, karena dihuni oleh kawanan kera yang jinak namun penuh teka-teki. Masyarakat setempat meyakini bahwa kera-kera tersebut bukanlah hewan biasa, melainkan penjaga setia dari seorang tokoh sakti yang pernah hidup di sana. Siapakah sosok tersebut dan mengapa bukit ini dinamakan Gunung Beruk? Mari kita simak kisahnya. Alkisah pada zaman dahulu, ketika wilayah Tulungagung masih berupa hutan belantara yang sangat lebat dan belum banyak dijamah manusia, datanglah seorang pengembara yang arif dan bijaksana. Beliau dikenal dengan nama Ki Ageng Sri Gading, atau oleh masyarakat setempat kelak lebih akrab disapa Mbah Sri Gading. Beliau adalah seorang tokoh penyebar agama yang sedang melakukan perjalanan spiritual, laku tirakat, untuk mencari tempat yang tenang guna mendekatkan diri kepada Allah. Ki Ageng Sri Gading berjalan menyusuri lembah dan bukit, menembus semak belukar yang berduri. Beliau mencari sebuah lokasi yang memiliki aura positif dan tanah yang subur, dengan harapan kelak tempat tersebut bisa menjadi permukiman yang makmur bagi anak cucunya. Setelah berhari-hari berjalan, langkah kakinya terhenti di sebuah bukit kecil di wilayah yang kini dikenal sebagai Karangrejo. Bukit tersebut terasa sangat istimewa bagi Ki Ageng Sri Gading. Udaranya sejuk, pepohonannya rindang, dan terdengar gemericik sumber air yang jernih. Namun, aura mistis di tempat itu juga sangat kuat. Konon, bukit tersebut merupakan kerajaan bagi para makhluk halus dan hewan-hewan liar. Tanpa rasa takut sedikit pun, Ki Ageng Sri Gading memutuskan untuk beristirahat dan memulai pertapaannya di puncak bukit tersebut. Sebagai seorang yang memiliki ilmu agama dan kebatinan yang tinggi, Ki Ageng Sri Gading memohon izin kepada Sang Pencipta untuk membuka lahan tersebut. Beliau mendirikan sebuah gubuk sederhana sebagai tempat berteduh dan beribadah. Kehadirannya yang tenang namun berwibawa seolah memberikan sinyal kepada seluruh penghuni hutan bahwa seorang manusia suci telah datang. Malam-malam pertama di bukit itu dilalui Ki Ageng Sri Gading dengan zikir dan doa. Suara hewan malam bersahutan seolah menyambut kedatangannya. Meski berada di tengah hutan yang sunyi, hati Ki Ageng Sri Gading merasa tentram. Beliau yakin bahwa tempat inilah yang ditunjukkan oleh Allah dalam isyarah batinnya sebagai tempat untuk menetap dan menyebarkan kebaikan. Namun, membuka lahan di hutan yang angker bukanlah perkara mudah. Kehadiran Ki Ageng Sri Gading ternyata mengusik kenyamanan para makhluk gaib dan hewan liar penghuni asli bukit tersebut. Beberapa hari setelah beliau menetap, berbagai gangguan mulai muncul. Angin kencang seringkali bertiup secara tiba-tiba, merobohkan ranting-ranting pohon di sekitar gubuknya. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, mulai dari auman harimau hingga jeritan yang memilukan. Tidak jarang, gubuk sederhananya diguncang oleh kekuatan tak kasat mata. Namun, Ki Ageng Sri Gading tidak pernah gentar. 1. Dengan tasbih di tangan dan hati yang pasrah kepada Allah, beliau tetap duduk bersila, memanjatkan doa memohon perlindungan dan keselamatan. Puncak dari gangguan tersebut adalah datangnya serangan fisik dari hewan-hewan liar. Sekawanan kera liar yang beringas mulai mengepung tempat pertapaannya. Mereka berteriak-teriak gaduh, melempari gubuk dengan buah-buahan busuk dan batu kerikil. Kera-kera itu seolah ingin mengusir manusia asing yang berani memasuki wilayah kekuasaan mereka. Ki Ageng Sri Gading menyadari bahwa ini bukan sekadar serangan hewan biasa, melainkan ujian atas kesabaran dan kasih sayangnya terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Beliau tidak membalas serangan itu dengan kekerasan atau mantra penghancur. Sebaliknya, beliau menatap kawanan kera itu dengan pandangan teduh dan penuh kasih sayang, seolah berbicara lewat batin kepada mereka. Keteguhan hati Ki Ageng Sri Gading perlahan membuahkan hasil. Aura kesalehan yang memancar dari tubuhnya membuat hewan-hewan liar itu perlahan mundur. Mereka merasakan energi damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Gangguan-gangguan gaib pun perlahan sirna, berganti dengan suasana hening yang penuh kedamaian, menandakan bahwa alam mulai menerima kehadirannya. Dalam menjalani hari-harinya, Ki Ageng Sri Gading hidup dengan sangat sederhana. Untuk keperluan makan dan minum, beliau memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitarnya. Salah satu benda yang selalu beliau bawa dan gunakan adalah sebuah wadah yang terbuat dari tempurung kelapa tua. Dalam bahasa Jawa,
Wadah semacam ini disebut dengan istilah beruk. Beruk tersebut bukan sembarang wadah. Ki Ageng Sri Gading menggunakannya untuk mengambil air wudhu dari sumber mata air, serta sebagai tempat makan dan minum. Bagi Ki Ageng, beruk adalah simbol kesederhanaan dan kerendahan hati. Beliau mengajarkan bahwa manusia tidak membutuhkan kemewahan emas permata untuk bisa hidup mulia di hadapan Allah, cukup dengan hati yang bersih dan rasa syukur. Suatu hari, ketika Ki Ageng Sri Gading sedang mengambil air wudhu, beliau meletakkan beruk tersebut di atas sebuah batu besar. Keajaiban terjadi, air yang ada di dalam beruk tersebut tidak pernah habis meskipun digunakan berkali-kali. Hal ini menjadi salah satu tanda karomah yang dimiliki oleh beliau. Cahaya samar sering terlihat memancar dari beruk tersebut ketika malam tiba. Keberadaan beruk ini menarik perhatian kawanan kera yang sebelumnya mengganggu beliau. Kera-kera itu mulai mendekat, bukan untuk menyerang, melainkan karena rasa penasaran terhadap benda sederhana yang selalu dibawa oleh sang pertapa. Mereka sering duduk mengelilingi Ki Ageng Sri Gading saat beliau sedang makan atau beristirahat, seolah menjaga beruk tersebut. Lama-kelamaan, istilah beruk menjadi sangat melekat dengan sosok Ki Ageng Sri Gading. Masyarakat yang mulai berdatangan ke sana untuk berguru atau meminta nasihat, sering menyebut lokasi tersebut sebagai tempat Embah yang membawa beruk. Benda sederhana itu menjadi ikon yang tak terpisahkan dari identitas sang penyebar agama di bukit tersebut. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Ki Ageng Sri Gading dan kawanan kera di bukit itu berubah drastis. Kera-kera yang dulunya liar dan agresif, kini menjadi sangat jinak dan patuh. Mereka seolah telah ditundukkan oleh keluhuran budi pekerti Ki Ageng. Setiap kali Ki Ageng Sri Gading selesai salat atau berzikir, kera-kera itu akan turun dari pohon dan duduk tenang di sekitarnya. Ki Ageng Sri Gading sering membagikan sisa makanannya kepada kera-kera tersebut. Beliau memperlakukan mereka layaknya santri atau murid yang sedang belajar. Beliau sering berpesan kepada kera-kera itu, "Wahai makhluk Allah, hiduplah dengan damai di sini, jangan ganggu manusia yang datang dengan niat baik." Ajaibnya, kera-kera itu seakan mengerti bahasa manusia dan mengangguk-angguk. Masyarakat sekitar yang mulai bermukim di kaki bukit merasa heran dengan pemandangan tersebut. Mereka melihat kera-kera itu tidak pernah menjarah ladang atau masuk rumah warga untuk mencuri makanan, selama warga juga menghormati keberadaan mereka. Kera-kera itu seolah telah diikat oleh janji batin untuk menjaga wilayah Ki Ageng Sri Gading. Bahkan, ada cerita yang beredar bahwa kera-kera tersebut sering membantu Ki Ageng Sri Gading membersihkan pelataran gubuknya dari dedaunan kering. Mereka menjadi penjaga setia yang waspada. Jika ada orang jahat yang berniat buruk datang ke bukit tersebut, kera-kera itu akan berubah menjadi garang dan menghalau orang tersebut hingga lari ketakutan. Keakraban antara manusia dan hewan ini menjadi buah bibir di seluruh wilayah Tulungagung. Orang-orang mulai menyebut kera-kera tersebut sebagai kera santri atau abdi kinasi dari Ki Ageng Sri Gading. Mereka percaya bahwa kera-kera itu telah mendapatkan berkah dari doa-doa yang dipanjatkan oleh sang pertapa setiap harinya. Setelah bertahun-tahun menetap dan membina kehidupan di sana, wilayah bukit tersebut semakin ramai dikunjungi. Ki Ageng Sri Gading yang semakin sepuh merasa bahwa tugasnya di dunia sudah hampir purna. Beliau telah berhasil mengubah hutan angker menjadi tempat yang damai dan penuh berkah. Namun, nama tempat tersebut belum memiliki sebutan yang pasti. 1. Suatu sore, Ki Ageng Sri Gading memanggil para pengikutnya dan warga sekitar. Di hadapan mereka, beliau memegang wadah tempurung kelapanya yang setia. Beliau berkata, "Tempat ini telah menjadi saksi perjalanan hidupku bersama benda kecil ini. Beruk ini adalah saksi bisu ibadahku dan persahabatanku dengan alam, termasuk para kera di sini." Beliau melanjutkan, "Untuk mengenang kesederhanaan dan pelajaran hidup yang ada di sini, maka aku namakan bukit ini Gunung Beruk. Semoga nama ini mengingatkan siapa saja bahwa kemuliaan bisa bermula dari hal yang paling sederhana, seperti sebuah batok kelapa." Warga mendengarkan dengan takzim dan menyetujui penamaan tersebut dengan hati yang ridho. Selain merujuk pada wadah minum, sebagian masyarakat juga mengaitkan nama Beruk dengan jenis kera besar, Beruk, yang menjadi pemimpin kawanan kera di sana. Namun, filosofi wadah tempurung kelapa yang diajarkan Ki Ageng Sri Gading lebih melekat di hati para santrinya sebagai simbol kerendahan hati dan wadah ilmu yang bermanfaat. Sejak saat itulah,
Nama Gunung Beruk resmi digunakan dan dikenal luas hingga ke pelosok negeri. Nama ini tidak hanya sekadar penanda lokasi geografis, tetapi juga mengandung nilai sejarah dan spiritual yang mendalam tentang hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Menjelang akhir hayatnya, Ki Ageng Sri Gading memberikan pesan terakhir atau wasiat kepada warga desa. Beliau berpesan agar kelestarian alam Gunung Beruk tetap dijaga. Pohon-pohon tidak boleh ditebang sembarangan, dan sumber air harus dirawat agar tidak kering. Namun, pesan yang paling tegas adalah mengenai keberadaan para kera. Janganlah kalian menyakiti kera-kera yang ada di gunung ini, ucap Ki Ageng dengan suara lirih namun tegas. Mereka adalah sahabatku dan penjaga tempat ini. Barang siapa yang mengganggu atau menyakiti mereka tanpa alasan, niscaya hidupnya tidak akan tenang. Wasiat ini dipegang teguh oleh masyarakat Karangrejo secara turun-temurun. Ki Ageng Sri Gading juga berpesan agar Gunung Beruk dijadikan tempat untuk bertafakur dan berwisata hati, bukan tempat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Beliau ingin tempat itu tetap suci dan membawa kedamaian bagi siapa saja yang datang. Tak lama setelah memberikan wasiat tersebut, Ki Ageng Sri Gading wafat dengan tenang, atau dalam beberapa versi disebut moksa hilang jasadnya. Jasad beliau dimakamkan di puncak bukit, di area yang kini sering dikunjungi peziarah. Sepeninggal beliau, kawanan kera tersebut tidak pergi kembali ke hutan liar. Mereka justru semakin setia menjaga area makam Ki Ageng Sri Gading. Mereka seolah sedang menunggu sang tuan bangun dari tidur panjangnya. Wasiat Ki Ageng Sri Gading menjadi hukum tak tertulis yang sangat dipatuhi. Penduduk percaya bahwa kera-kera itu memiliki ikatan batin dengan roh leluhur. Jika ada kera yang sakit atau mati, warga akan memperlakukannya dengan layak, tidak membuangnya begitu saja. Hubungan harmonis ini menciptakan ekosistem unik yang jarang ditemui di tempat lain. Sepeninggal Ki Ageng Sri Gading, berbagai kisah mistis mulai mewarnai keberadaan Gunung Beruk. Banyak saksi mata yang mengaku melihat sosok bayangan putih sedang berzikir di dekat makam pada malam-malam tertentu, ditemani oleh ratusan kera yang duduk diam membisu. Masyarakat meyakini bahwa roh Ki Ageng Sri Gading masih ngrekso, menjaga tempat itu. Ada pula cerita tentang orang-orang yang berniat jahat atau sombong saat mendaki Gunung Beruk, lalu tiba-tiba tersesat dan diputar-putar di jalan yang sama oleh kawanan kera. Kera-kera tersebut konon bisa membedakan mana pengunjung yang berniat baik dan mana yang buruk. Bagi yang berniat baik, kera-kera itu akan menyambut dengan jenaka dan meminta makanan dengan sopan. Pernah suatu ketika, seorang pemburu liar mencoba menembak salah satu kera di sana. Senapannya macet dan tiba-tiba ia jatuh sakit setibanya di rumah. Ia baru sembuh setelah keluarganya datang ke makam Ki Ageng Sri Gading untuk memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kejadian ini semakin memperkuat kepercayaan warga akan kesaktian penjaga Gunung Beruk. Kisah-kisah ini, meskipun terdengar di luar nalar, memiliki dampak positif yang nyata. Hutan di Gunung Beruk tetap lestari karena orang takut merusaknya. Kera-kera tetap hidup aman karena tidak ada yang berani memburu. Mitos dan legenda telah menjadi benteng pelindung alam yang paling ampuh di Karangrejo. Gunung Beruk kini menjadi simbol kearifan lokal. Di sana, alam dan budaya berpadu. Pengunjung yang datang tidak hanya menikmati pemandangan, tetapi juga belajar etika menghargai makhluk hidup lain. Tempat ini menjadi bukti bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan satwa liar jika dilandasi rasa kasih sayang dan saling menghormati. Kini, berabad-abad setelah masa Ki Ageng Sri Gading, Gunung Beruk telah bertransformasi menjadi destinasi wisata andalan di Tulungagung. Pemerintah desa dan masyarakat setempat bekerja sama menata lokasi ini menjadi lebih indah tanpa menghilangkan nilai sakralnya. Gardu pandang, jalan setapak, dan fasilitas umum dibangun untuk kenyamanan pengunjung. Ratusan kera ekor panjang, Macaca fascicularis, masih setia menghuni kawasan tersebut. Mereka menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pengunjung bisa berinteraksi langsung, memberi makan kacang atau pisang, dan berfoto bersama kera-kera yang terkenal jinak tersebut. Kera-kera ini seolah menjadi tuan rumah yang ramah menyambut tamu-tamu Ki Ageng Sri Gading. Setiap bulan suro atau momen-momen tertentu, masyarakat masih sering mengadakan syukuran atau slametan di sekitar lokasi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan penghormatan kepada leluhur.
Tradisi ini menjaga ikatan spiritual antara generasi masa kini dengan sejarah masa lalu. Gunung Beruk tidak hanya sekadar bukit, tapi juga warisan budaya yang hidup. Nama Mbah Sri Gading tetap harum dan dikenang. Kisahnya diceritakan dari kakek kepada cucu, menjadi dongeng pengantar tidur yang syarat makna. Gunung Beruk mengajarkan bahwa warisan terbesar bukanlah harta benda, melainkan nilai kebajikan yang mampu melestarikan kehidupan hingga ratusan tahun lamanya. Dan di puncak bukit itu, di antara desau angin dan riuh rendah suara kera, seolah masih terdengar lamat-lamat suara zikir Ki Ageng Sri Gading, mendoakan keselamatan bagi bumi Tulungagung dan siapa saja yang memijakan kaki di tanah tersebut dengan hati yang bersih.